Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Imam. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. Ya Mas Imam langsung to the point ya. Saya mau tanya, ini kan lagi viral teknologi AI Mas, Iya. kecerdasan buatan. Kita melihat video-video di sosial media itu banyak yang dibuat oleh robot. Nah, Mas Imam sebagai ketua yayasan di pesantren kreatif Baitul Hilmah ya, kata kreatif ya, artinya kan ini sebuah perkembangan zaman yang kreatif. Lalu kita sebagai santri untuk merespon kecerdasan buatan ini, itu menurut Mas Imam seperti apa? Gini Kang Ali, sebagai ketua yayasan ya maksudnya ya, kita memang sedang menghadapi tantangan Kang. Ya bukan hanya tantangan persoalan teknologi artificial intelligence tadi itu kan hanya bagian kecil dari modernitas secara umum. Tapi kalau kita tidak menyikapi perkembangan modern, kita juga akan ketinggalan. Misalnya, kita di Pondok Pesantren Kreatif Baitul Hilmah mengajarkan jurnalistik, kepenulisan. Tapi kok dengan hadirnya teknologi artificial intelligence, semua itu mulai terwakili gitu loh. Lalu di mana posisi kita sebagai manusia? Kreativitas kalau dalam perspektif saya adalah kemampuan manusia mendahului teknologi. Jangan sampai manusia sebatas menjadi konsumen produk teknologi. Nanti tugas santri itu harus melahirkan wacana-wacana baru yang bahkan tidak terdokumentasikan di internet itu sendiri. Jadi ketika OpenAI mencoba menganalisa masalah yang kita ajukan, referensinya nggak ketemu karena harus baca kitab kuning yang mungkin kitabnya belum di versi PDF kan, masih ada di perpustakaan kiai atau perpustakaan pondok. Dengan mengajukan masalah-masalah yang melampaui data internet, mungkin ke artificial intelligence tidak ada kontribusi besar dan kita tidak masalah di situ. Saya sangat tergelitik sekali ya dengan ungkapan Mas Imam bahwa kreativitas itu semestinya manusia harus lebih kreatif dari teknologi. Mungkin Mas Imam pernah mengalami kasus itu Mas, kemacetan kecerdasan teknologi ya, yang nggak ditemukan oleh manusia itu. Mungkin pernah menemukan kasusnya. Pernah nggak Mas Imam? Ini pengalaman pas saya mau ujian tesis S2 dulu itu. Saya mencoba memasukkan kata kunci penting untuk kepentingan tesis saya. Ternyata apa? Jawaban artikel yang muncul di artificial intelligence itu, waktu itu saya pakai OpenAI ya, ngawur malah. Jadi sini saya mulai sadar, teknologi ini ada keterbatasannya. Ketika manusia mampu mengajukan permasalahan yang jawabannya belum pernah dibayangkan dan terekam di dalam algoritma itu mungkin ya, belum terekam di dalam dokumentasi Google misalnya, itu mungkin jawaban artificial ngawur, dan saya merasakan kengawuran jawaban artificial. Nah, kreativitas maksud saya begitu. Para santri harus mengajukan persoalan-persoalan yang jawabannya hanya ada di khazanah intelektual lama atau di khazanah masa depan yang hari ini belum terjawab oleh dokumen-dokumen internet itu. Berarti kalau gitu memang AI itu nggak bisa menjawab semua pertanyaan santri ya. Nah, ini Mas, kira-kira gimana caranya santri itu bertanya ke AI ya, dan AI itu kebingungan menjawab. Nah, seperti itu. Mungkin kalau dulu banyak sekali kita temukan plesetan, gurumu sopo? Guruku Google. Mungkin kalau sekarang eranya AI, berarti gurumu siapa? Guruku AI. Nah, santri di sini tanya ke AI itu kira-kira
biar AI nggak bisa jawab itu pertanyaan apa Mas yang ditanyakan ke AI itu kira-kira? Mungkin kita perlu kembali ke hazanah yang kita sudah punya. Kita itu pondok pesantren itu misalnya ya, itu kaya hazanah literasi masa lalu. Saya sebut aja, ini contoh aja yang saya ingat, yang lain mungkin saya sudah banyak lupa. Imam Ghazali itu punya kitab namanya Ar-Risalah. Itu tipis, paling 30 halaman, 35 halaman lah paling maksimal. Di situ Imam Ghazali bagus. Cara menunggu ilmu laduni dari Allah. Apa caranya? Ada dua. Pertama, membersihkan hati, menghilangkan maksiat. Kita tidak berdosa, ilmu akan datang secara laduni. Tapi yang kedua, ini bukan masalah spiritual kan. Imam Ghazali itu mengajarkan metode yang di kampus itu kita sebut sebagai novelty. Nanti kalau sampean S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, yang paling penting pasti soal novelty. Kebaharuan temuan sampean dibanding temuan sebelumnya. Ada syaratnya di dalam dunia kampus itu. Apa? Ilmu-ilmu yang sudah ada, buku-buku yang kajiannya sama, itu kumpulkan dulu. Kaji satu persatu, jelaskan satu persatu, sampai sampean menemu di mana posisi kebaruan sampean. Di situ sampean baru bisa mengajukan pertanyaan yang tidak terjawab oleh penelitian sebelumnya. Nah, kita kan beda sekarang, bukan sedang berhadapan dengan ilmu-ilmu yang sudah ditulis oleh penelitian sebelumnya. Kita sedang berhadapan dengan teknologi yang disebut artificial intelligence itu. Teknologi yang bisa menganalisa semua data yang pernah diupload dan diposting. Kalau datanya belum diposting, ini nggak akan terbaca oleh teknologi AI. Cara kita bertanya secara kreatif gampang. Pertama, kita harus akrab dulu dengan internet, akrab dulu dengan sumber-sumber informasi seperti jurnal, seperti buku-buku yang sudah diposting secara online. Kita akrab dengan topik yang mau kita angkat. Baca sampai tuntas seperti yang disarankan Imam Ghazali, saat itu pasti akan muncul ilham untuk diri kita, ilmu laduni dari kita, yaitu pertanyaan kreatif kita. Jadi, biar pertanyaan kita itu tidak bisa dijawab oleh AI, kita kuasai dulu semua literasi yang ada di internet. Baru kita ajukan sesuatu yang unik. Sulit, memang sulit. Tapi namanya seorang ilmuwan, tolabul ilmi, hilangkan perasaan sulit mengatasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau kita mau bikin AI itu bingung, kita harus kuasai medan AI itu sendiri. Jadi kita harus punya temuan pertanyaan yang kira-kira AI itu kelihatan bodoh gitu ya Mas ya. Lalu bagaimana ini Mas Imam? Kalau AI itu tidak bisa menjawab pertanyaan dari santri itu, sikap santri yang harus diambil itu seperti apa? Loh, kalau AI nggak bisa jawab, malah itu berkah buat kita. AI mengajarkan apa yang masih bolong-bolong, masih kosong-kosong. Tinggal kita bikin wacana kreatif kita. Sumbernya banyak, ambil aja khazanah pesantren yang belum dibaca oleh AI. Jadi itu berkah bagi kita. Kita bisa mengisi dengan gagasan kita. Kita bisa publikasikan di buku, di jurnal, di artikel, media massa, semuanya terserah. Dan itu gagasan kita yang kreatif yang AI nggak bisa jawab. Berarti kalau gitu kita yang membuat AI lebih cerdas Mas berarti ya? Loh iya. Luar biasa berarti santri ini. Mas Imam ini kan sebagai ketua Yayasan Pesantren Kreatif Baitul Kilmah. Nah, program apa aja yang kira-kira ditawarkan Mas Imam sebagai ketua yayasan di sini untuk menyikapi program AI itu tadi? Kalau pertanyaannya kepada saya sebagai ketua yayasan, mungkin saya tetap akan mengikuti aturan organisasi, rapat bersama, mengambil keputusan, kontrol, evaluasi, begitu saja. Tapi mungkin gagasan yang mau saya bawa ke rapat itu hakikat tentang AI itu sendiri. AI itu kan teknologi. Teknologi itu benda mati. Hanya akan bicara, menulis, hidup, bekerja itu kalau ada program yang diinstal ke dalamnya. Kalau tidak ya mati. Dan manusia menjadi orang yang dibalik teknologi itu sendiri. Artinya
teknologi AI itu tetap benda mati. Karena dia benda mati, maka itu tidak punya rasa. Kepikiran dari sini saya pengen bikin program tanpa rasa. Maksudnya AI itu tidak punya rasa. Jadi apa yang dia kerjakan itu tanpa rasa. Apa yang mau disorot dari AI ini dengan program tanpa rasa? Banyak sekali. Sastra tanpa rasa. Maksudnya bagaimana kalau AI berkarya sastra, nulis puisi, cerpen dan semacamnya. Bagaimana itu? Nah, kita akan bahas di program itu. Jurnalistik tanpa rasa. Apalagi. Seni rupa tanpa rasa. Seni lukis tanpa rasa. Bahkan kita bisa melebar. Berkebudayaan tanpa rasa. Beragama tanpa rasa. Bahkan nanti bernegara tanpa rasa. Apa maksudnya? Misalnya gini. Ini kan kita kenal sekarang metaverse. Dunia yang mirip dengan dunia nyata, tapi itu tetap dunia maya. Di sana kita bisa menjadi diri kita yang lain. Di dunia itu, apakah kita perlu beragama? Apakah perlu kita bernegara? Apakah kita perlu menjunjung nasionalisme? Atau apakah kita perlu mempertahankan identitas kita? Ini kan masalah-masalah yang belum selesai. Nah, ini yang akan kita angkat di dalam program tanpa rasa. Penyajinya nanti kita akan undang tokoh-tokoh besar yang kita nilai kompeten di sini. Nanti yang di bidang sastra, sastrawan, di bidang seni rupa dan seni lukis, mereka seniman-seniman itu. Di bidang agama, kita akan undang tokoh agama. Di bidang politik, tokoh politik yang akan berbicara soal semua itu di dalam perspektif AI. Terima kasih Mas Imam. Ini nggak terasa kita udah sampai jam 1 malam Mas. Kita ngobrolin tentang AI ya, kesantrian dan kecerdasan buatan, keilmuan khazanah intelektual ulama Nusantara ya. Saya selaku host di sini mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Mas Imam. Matur nuwun Mas. Sama-sama. Mas Usfur, matur nuwun ya. Untuk seluruh subscriber Baitul Gilmah ya, jangan lupa nantikan topik-topik menarik yang akan kita obrolkan ya, tentunya dengan Ketua Yayasan Pondok Baitul Gilmah, Ketua Pondok Baitul Gilmah. Kita akan mengkaji topik-topik yang lebih menarik dan menggelitik ya. Jadi jangan sampai lupa subscribe, like dan komen.